فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari yang berkah ini, alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu kewajiban yang baru selesai kita lakukan, kewajiban yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu kewajiban salat. Dan alhamdulillah, samping itu kita lakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan perkara salat, padahal salat ini salah satu perkara yang sangat agung kedudukannya. Orang yang menjaga salat dengan baik, menjaga rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, maka biiznillah akan dijadikan salat itu sebagai pembantunya, akan termudahkan dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain selain daripada salat. Maka marilah kita selalu istiqamah di atas salat, selalu minta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas salat. Nabi Ibrahim di antara doa yang dia ucapkan, dia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menjaga salat, begitu juga keturunan-keturunanku. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sudah menjadi orang yang terpuji, dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Taala, jiwa yang patut dijadikan qudwah, suri tauladan oleh orang-orang yang selainnya. Pun Nabi Ibrahim tidak luput berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan dia orang yang istiqamah di atas salat, sehingga Allah menurunkan sebuah ayat tentang itu, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Salat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ikhwani fid din wa akhwati fillah, muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan hari ini insyaallah pertemuan terakhir bersama kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna, dan pertemuan yang akan datang kita akan pindah kepada buku yang lain insyaallah. Pilar yang terakhir di dalam pendidikan anak yang mesti diketahui oleh orang tua, agar anak yang Allah titipkan kepada kita, yang dijadikan amanah di atas pundak kita, yang terakhir adalah al-qudwatu al-hasanatu, al-qudwatul hasanah, suri tauladan yang baik. Artinya apa? Orang tua mesti menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Orang tua mesti orang tua yang bisa dijadikan cermin oleh anak-anaknya. Orang tua yang bisa dijadikan panutan oleh anak-anaknya. Dan ini sangat penting, ma'asyiral muslimin. Beliau mengatakan, hafizahullah, nafa'a bi ilmi al-Islam wal muslimin, wa min ar-raqaiz al-'azimah ay yakuna al-walid qudwatan li abna'ihi, fa in amarahum bil khairi harisa an yakuna huwal mubadir ilayhi, wa in nahahum 'anil syarri kana huwa ab'aduhum anhu, fala yakunu lisanu halihi fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar, fayunshi'u 'inda al-abna'i tanaqudan wa tabayunan wa idtiraban 'aziman mimma yaqulu bil abna'i li tarkin wa tajahul at-tawjih wa at-ta'dib min al-aba', wa nastahdira qawl Allah subhanahu fi tawbikhihi li bani Israil, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun.
Wa qauli Nabiyillah Syu'aib alaihi salam liqaumihi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qad dzakara al-ulama'u anna al-iqtidaa' bi lisanil hali ablaghu min al-iqtidaa' bi lisanil maqal. Beliau mengatakan di antara pilar yang sangat agung, dan ini yang terakhir, ayyakuna al-walid, hendaknya orang tua baik ayah atau ibu, ayyakuna al-walid qudwatan li abnaihi, bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dan ini tidak mesti menjadi seorang ulama, menjadi qudwah dalam perkara-perkara yang memang sudah zahir, terutama dalam perkara-perkara akhlak. Ini yang nampak, ini yang jelas dilihat oleh anak. Menjadi qudwah dalam perkara-perkara kebaikan, qudwatan li abnaihi. Fa in amarahum bil khairi, ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan, harisa ayyakuna huwal mubadir ilaihi, maka orang tua yang paling pertama bersegera melakukan pintu-pintu kebaikan itu. Jadi jangan sampai orang tua itu hanya menyuruh-nyuruh anaknya untuk melakukan kebaikan, menyuruh anaknya mengaji tetapi dia tidak mengaji, menyuruh anaknya berakhlak yang baik tetapi dia tidak berakhlak yang baik, marah kepada anaknya ketika anaknya berucap dengan ucapan yang kotor, tetapi nas'alullah as-salamatal afiyah, ternyata dia ucapannya bahkan di hadapan anaknya dengan ucapan yang kotor. Ingat ma'asyar muslimin, sang anak akan terpengaruh dengan pengaruh yang tidak baik. Di awal-awal pertemuan kita telah kita sampaikan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah, semuanya baik itu. Kalau tidak ada yang memberikan pengaruh eksternal kepadanya, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik. Biiznillah akan tumbuh menjadi anak yang baik, karena fitrahnya memang begitu diciptakan oleh Allah Taala. Menjadi anak yang baik, dia tidak mengenal keburukan-keburukan, dia akan kenal jalan yang lurus saja. Dia akan kenal akhlak yang mulia, ucapannya akan ucapan yang baik. Tetapi begitu berumur 2 tahun, berumur 3 tahun, berumur 4 tahun, dia mendengarkan ucapan yang tidak baik di dalam rumahnya, dan dia melihat perbuatan yang tidak baik di dalam rumahnya, dan itu dia lihat orang tuanya melakukannya, anak itu akan menirunya. Maka orang tua begitu dia memerintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan, harisa ayyakuna huwal mubadir ilaihi, mesti orang tua yang paling pertama bersegera menuju kepada pintu-pintu kebaikan itu. Wa innahum 'anil syarri, ketika orang tua mencegah anak dari keburukan, kana huwa ab'adahum anhu, maka begitu juga orang tua yang paling utama menjauhkan diri dari kejahatan itu. Fala yakunu lisanu halihi fi wadih, jangan sampai ucapan lisannya berada pada satu lembah, wa fi'luhu fi wadin akhar, sementara perbuatannya berada di lembah yang lain. Artinya tidak senada antara ucapan dan perbuatannya. Dan ingat, sang anak akan lebih mengikuti apa? Lebih mengikuti perbuatan bapaknya, perbuatan ibunya. Memang begitu. Jadi kalau bapaknya nyuruh anaknya tidak boleh menjadi orang yang berbohong, ternyata orang tuanya berbohong. Ibunya juga demikian, tidak boleh menjadi orang yang berdusta, ternyata dia berdusta. Dia akan lebih cenderung ini mengikuti perbuatan bapaknya, perbuatan ibunya. Maka tidak boleh ucapan bapaknya berada pada satu lembah, sementara perbuatannya di lembah yang lain, tidak senada. Falyunshi'u indal abna, sehingga tumbuhlah pada anak itu kontradiktif, pemberontakan atau yang semisal dengannya, yang menjadikan anak itu meninggalkan arahan-arahan orang tuanya, nasihat-nasihat orang tuanya.
Mari kita perhatikan kata beliau, wal nastahdir. Kita perhatikan perkataan Allah Taala di dalam mencela Bani Israel. Salah satu sebab Allah Taala mencela Bani Israel dan mengecam Bani Israel, kenapa? Di antara sifat mereka itu suka memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, tapi mereka lupakan diri mereka. Dan ini kita sampaikan juga dalam pembahasan bagaimana kita menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Di antaranya apa? Yang memerintahkan kepada kebaikan, dia yang paling utama berusaha mengamalkan itu kebaikan. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada satu hadis yang saya tulis. Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad, itu lebih daripada 20.000 hadis. Tentu tidak seluruhnya ada tuntutan amalan di dalamnya, tapi setiap hadis-hadis yang ada tuntutan amalan di dalamnya, sebuah hadis yang di dalamnya ada konsekuensi amalan-amalan, maka Imam Ahmad telah mengamalkan. Tidak ada satu hadis, kata Imam Ahmad, yang saya lewati, yang aku tulis, melainkan aku telah beramal dengan hadis itu, kata Imam Ahmad. Itu lebih dari 20.000 hadis yang dia tulis, walaupun tidak semuanya ada tuntutan amalan di dalamnya, tapi setiap ada tuntutan amalan Imam Ahmad mengamalkan, karena dia tahu siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, dia yang dituntut pertama sekali oleh Allah Taala beramal terhadap kebaikan itu. Maka Allah mengecam Bani Israel ketika mereka suka memerintahkan manusia kepada kebaikan. Mereka ingatkan, kalian tidak boleh begini, kalian harus begini, ini yang baik untuk kalian, ini yang tidak boleh untuk kalian. Ternyata tidak ada mereka amalkan perbuatan mereka, dan tidak ada mereka tinggalkan sesuatu yang mereka larang, dan dikecam oleh Allah Taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Atamuruna nas, akankah kalian memerintahkan manusia bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, sementara kalian melupakan diri kalian dan kalian yang membaca itu kitab, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini diantara sifat Bani Israel yang dikecam, yang tercela dengannya, yang diturunkan celaannya oleh Allah Taala. Kapan? Ketika Bani Israel suka memerintahkan manusia melakukan kebaikan, ternyata mereka tidak melakukan kebaikan itu. Wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian, sementara kalian yang membaca Alkitab itu. Kemudian Nabi Syuaib menekankan kepada kaumnya, dan ini diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Hud. Apa kata Allah? Tetap perkataan Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum, wahai kaumku, aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang telah aku cegah atas kalian. Maka ditekankan betul oleh Nabi Syuaib bahwa perintah-perintah yang Nabi Syuaib perintahkan, dia yang melakukan. Larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya, dia juga meninggalkan larangan itu. Jadi jangan sampai kaumnya beranggapan ketika Nabi Syuaib melarang mereka atas satu perbuatan, kemudian Nabi Syuaib melanggar perbuatan itu. Maka ditekankan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, saya tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang telah aku cegah kalian atasnya. Disampaikan betul oleh Nabi Syuaib dan diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai firman-Nya. Kalau hal ini tidaklah sesuatu yang penting, lalu apa di antara hikmahnya Allah menurunkan ini sebagai firman-Nya? Ini menunjukkan perkara yang penting. Lalu apa hikmah di mana Allah Taala mencela atau mengecam Bani Israel yang mereka suka memerintahkan orang lain kepada kebaikan-kebaikan, tetapi mereka tidak mau mengamalkan kebaikan itu. Mereka lupa terhadap diri mereka untuk mengamalkan kebaikan itu. Maka apapun yang kita perintahkan kepada anak-anak kita, kalau dia berupa kebaikan-kebaikan, kita yang paling pertama mengamalkan itu kebaikan. Kalau kita perintahkan anak kita salat, kita wajib menjadi orang tua yang menjaga salat. Kalau kita perintahkan anak kita untuk rajin puasa, maka kita mesti menjadi orang tua yang rajin puasa. Kalau kita memerintahkan anak kita untuk menjaga lisan, bagaimana lisan kita ini
lisan yang baik, lisan yang bersih, bukan lisan yang kotor, maka kita juga menjaga ucapan-ucapan lisan kita. Begitu seterusnya, dalam kebaikan kita yang mengamalkan, dalam keburukan kita yang meninggalkan. Wa qala ta'ala aidan, kemudian ada kecaman tersendiri juga. Orang yang suka berkata-kata baik, memerintahkan manusia atas kebaikan tetapi dia tidak mengamalkan, ada kecaman tersendiri. Dalam surat Shaf ayat 2 ayat 3 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata ma la taf'alun, sementara kalian tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah, kabura begitu besar, maqtan artinya syiddatul ghadab, begitu besar murka dari Allah Azza wa Jalla, an taqulu, kamu berkata ma la taf'alun, dan kamu tidak mengamalkan, dan kamu tidak mengamalkan. Para ulama mengatakan bahwa mengikuti lisanul hal, yaitu perbuatan seseorang, ablagu, itu lebih besar pengaruhnya daripada mengikuti ucapan seseorang. Jadi seorang anak ketika dia melihat ternyata kontradiktif antara perbuatan dengan ucapan, maka seorang anak itu akan lebih cenderung mengikuti perbuatan orang tuanya. Maka ini hati-hati ketika kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak yang saleh, dan kita berikan mereka taujih, berikan mereka arahan, maka jangan sampai kita yang melanggar arahan-arahan yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian beliau menyampaikan pada kalimat penutup, hadhihi jumlatun yasiratun, inilah jumlah-jumlah yang begitu singkat, kata beliau, minar raqaiz allati tu'inu fi tarbiyatil aulad, di antara pilar-pilar yang akan membantu di dalam mendidik anak, wa ta'dibihim, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka, wal ya'lam al muslim annahu bi'tina'ihi bihadhihi ar-raqaiz, dan hendaklah seorang muslim mengetahui ketika dia memelihara pilar-pilar ini, wa tatbiqiha, dan menerapkan pilar-pilar ini, fa innahu sayakunu, maka dia pertama sekali yang akan memetik buah daripada pendidikan yang telah dia berikan kepada anaknya. Ya, buah pendidikan yang telah dia berikan kepada anaknya. Orang tua yang pertama sekali. Jadi bukan orang lain, tetapi orang tua yang pertama sekali yang akan memetik buah daripada pendidikan yang telah diberikan kepada anaknya, fi hayatihi wa ba'da mamati, di dalam kehidupan anak itu dan setelah, di dalam hidupnya atau setelah dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dua kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita hidup, kita menuai kebaikan-kebaikan, dan ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dua kebaikan dan di dua tempat inilah, kita menjalani kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang yang menjalankan pilar-pilar yang telah kita sebutkan biiznillah, kemudian menerapkan dalam kehidupannya terhadap anak-anaknya, biiznillah dia akan menuai kebaikan-kebaikan ketika dia hidup atau ketika dia diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ulang sedikit ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Bagi yang belum menikah, maka pilihlah pendamping yang saleh. Kalau perempuan memilih laki-laki yang saleh, kemudian laki-laki memilih wanita yang saleh. Kemudian ad-du'a, perbanyak doa, mendoakan anak agar Allah menjadikan anak kita anak yang saleh, dan mesti nyinyir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai
usaha dunia kita untuk anak-anak kita mengalahkan usaha kita untuk memperhatikan perkara-perkara akhirat anak kita. Walaupun kenyataannya banyak demikian, tapi mesti kita berusaha. Sekarang kita rubah caranya, kita rubah polanya. Orang yang telah berletih-letih dengan keletihan yang luar biasa menjaga dunia anaknya, menjaga makan minum anaknya, segala kebutuhan dunia anaknya, maka rubah sekarang. Tapi bukan berarti kita mengabaikan dunia mereka. Tidak boleh juga kita mengabaikan dunia mereka, karena nafkah Allah wajibkan di atas pundak kita. Tapi jangan sampai perkara-perkara dunia kita memiliki perhatian 24 jam, tetapi perkara agama kita seakan-akan tidak mau tahu. Apalagi dengan sudah adanya tempat pendidikan-pendidikan yang banyak mengajarkan anak-anak tentang sunnah-sunnah Nabi, mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, kemudian kita selaku sebagai orang tua berlepas diri, maka tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab dan ikhlaskan doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada orang yang lebih terjaga daripada para nabi. Udah begitu ulul azmi minar rusul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim juga mendoakan siapa? Anak-anaknya. Begitu juga Yakub, betapa risau dia ketika Allah wafatkan dia. Sebelum wafatnya dia bertanya kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, kata Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian telah menyaksikan, tahu kalian apa tidak, ketika Yakub ingin didatangi oleh kematian, sakarat, maka dikumpulkan anak-anaknya dan dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Ini seorang nabi, khawatir dia andaikan anak-anaknya ternyata jalannya membelot kepada kesesatan dan kepada penyimpangan-penyimpangan, dan dia ingin mendengarkan dari ucapan anaknya, ingin didengarkan oleh telinganya apa ucapan anaknya. Ternyata anaknya mengatakan, na'budu ilahak, kami akan tetap menyembah Tuhanmu hai bapak kami, dan begitu juga Tuhan para nabi yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap akan mengislamkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian memilih nama-nama yang indah untuk anak-anak kita. Kemudian al-adil, bersikap adil. Jangan sampai kita tidak adil. Adil bukan berarti sama. Adil bukan berarti sama, tetapi memberikan yang sesuai dengan porsinya. Lebih dari kebutuhan maka mesti sama. Lebih dari kebutuhan mesti sama. Jadi seperti ini. Kita punya anak yang duduk di bangku SD. Kita punya anak yang duduk di bangku SMA, kita punya anak yang duduk di bangku kuliah. Adil tidaklah sama, karena kebutuhan anak SD tidaklah sama dengan kebutuhan anak SMA. Kebutuhan anak SMA tidaklah sama dengan kebutuhan anak kuliah. Pasti berbeda. Uang yang kita keluarkan untuk anak SD lebih sedikit daripada uang yang kita keluarkan untuk anak SMA. Uang yang kita keluarkan untuk anak SMA lebih sedikit daripada uang kita keluarkan untuk anak kuliah. Tetapi manakala kita telah memenuhi kebutuhan anak SD tadi, memenuhi kebutuhan anak SMA tadi, memenuhi kebutuhan anak kuliah tadi, maka itulah keadilan. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD, kita penuhi. Bukunya kita belikan, seragamnya kita belikan, apa yang dia butuhkan kita penuhi. Misalnya setiap bulan misalnya kita mengeluarkan biaya, atau satu tahun mengeluarkan biaya, kebutuhan dia 5 juta misalnya. Kemudian untuk anak SMA 10 juta. Kalau kita telah memenuhi kebutuhan mereka, maka itu disebut dengan adil, walaupun jumlahnya berbeda. Karena adil tidak mesti sama. Kemudian anak kuliah lebih besar lagi. Berapa biaya kuliah satu semester? Bisa jadi satu tahun seluruh kebutuhannya 20 juta. Berarti lebih besar daripada yang 5 juta dan yang 10 juta. Ini adalah adil. Wa amma, adapun selebih dari itu, selebih daripada kebutuhan anak SD tadi, kebutuhan anak kuliah tadi, kebutuhan anak SMA tadi, adapun selebih daripada kebutuhan, wajib kita berikan sesuatu yang sama. Misalnya kita ingin memberikan mereka, ingin menghadiahkan mereka atau memberikan mereka misalnya sebidang tanah, kita berikan. Saya punya tanah
kita punya tanah banyak, kemudian ingin menghibahkan, memberikan kepada anak-anak kita. Ini di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka telah kita cukupi dan tidak mesti sama. Yang adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita sudah meletakkan tempatnya untuk anak SD tadi, anak SMA dan anak kuliah, dan tidak mesti sama. Sementara lebih daripada kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, hadiah yang kita berikan, hibah yang kita berikan kepadanya, maka wajib sama. Tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama kita berikan, berarti kita tidak menegakkan keadilan. Kita masih ingat tentang Nu'man bin Bashir, yaitu ketika istrinya merasa janggal, suaminya memberikan kepada anaknya sebidang lahan atau sebidang kebun atau sebidang tanah, dan dia tidak berikan kepada anak-anaknya yang lain. Dan istrinya tidak mau mempersaksikan itu. Kata istrinya, saya tidak setuju sampai engkau mempersaksikan kepada Nabi SAW apakah perbuatan kau ini benar apa tidak. Karena ini bukan kewajiban, ini bukan sesuatu yang wajib dia berikan kepada anaknya. Berbeda makan, minum, pakaian. Ini bukan makan, minum, pakaian, bukan tempat tinggal, tapi sebidang kebun atau sebidang lahan. Maka kata istrinya, saya tidak mau sampai engkau persaksikan kepada Nabi SAW. Sampai Nabi tahu apakah ini boleh apa tidak. Datanglah dia kepada Nabi. Ternyata memang iya perkataan istrinya. Dicegah oleh Nabi SAW. Apakah engkau memberikan hal yang seperti ini kepada seluruh anakmu? Tidak ya Rasulullah. Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, wattaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi kalau sesuatu yang menjadi kebutuhan, wajib, adil, dan tidak mesti sama. Ya, dan tidak mesti sama, karena keadilan tidak mesti sama, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi selebih daripada kebutuhan, keadilan mesti sama. Selebih dari kebutuhan, karena sudah di luar kebutuhan. Memberikan rumah misalnya mesti adil, memberikan tanah misalnya mesti adil, memberikan uang misalnya di luar kebutuhan, hadiah-hadiah saja, maka mesti adil. Kemudian ar-rifq war rahmah, lemah lembut, kasih sayang. Dan ini juga dicurahkan kepada semuanya. Jangan sampai diberikan kepada sebagian dan tidak diberikan kepada sebagian. Ini juga bisa memicu jadinya anak itu durhaka kepada orang tuanya. Anak yang pertama dipukul oleh orang tuanya kalau dia melanggar. Sementara saudara-saudarinya tidak dipukul oleh orang tuanya, dan itu di hadapan dia diperlakukan seperti itu. Ini bisa memicu durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Maka kalau dipukul satu, dipukul semuanya. Kalau dimaafkan satu, dimaafkan semuanya. An-nushu wat taujih, selalu memberikan nasihat dan mengarahkan anak itu. Kemudian al-jalisus salih, memantau agar anak itu bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian terakhir al-qudwatul hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam perkara apapun orang tua mesti menjadi suri tauladan yang baik. Baik, tadi beliau sebutkan, Syekh Abdul Razak menyebutkan, ketika pilar-pilar yang telah kita sampaikan ini, ketika pilar-pilar yang kita sampaikan ini kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, hidup berkeluarga, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama, kebaikan ketika kita masih hidup. Yang kedua, kebaikan ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amma fi hayatihi, kata beliau, adapun kebaikan ketika kita masih hidup, apa fadilah, keutamaan yang kita dapatkan kalau kita sudah melewati pilar-pilar yang beliau sampaikan itu. Pertama, fasayakunu ibnuhu salihan barran bihi, maka biiznillah anaknya akan menjadi anak yang saleh dan anak itu akan berbakti kepadanya. Nah, ini penyejuk mata kita anak itu jadinya. Maka salah satu doa yang juga kita doakan kepada Allah apa? Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah qurrata ainin, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Kita pandang hati kita senang melihatnya, kita pandang hati kita tentram melihatnya, kita pandang mata kita enak melihatnya. Kenapa? Anak yang saleh
menunaikan kewajibannya, berbakti kepada kita selaku sebagai orang tua. Ini buahnya. Muhafizan ala huquqihi, menunaikan hak-hak orang tuanya, menjauhkan kedurhakaan kepada orang tuanya. Li'anna al-Islam alladhi rabbahu, karena Islamlah yang memeliharanya, ya'muruhu bidzalik wa yuhuthu alaih, yang memerintahkan untuk melakukan itu dan mendorongnya selalu untuk melakukannya. Ya, ini buahnya. Dan ingat, biidznillah tidak akan meleset ini. Kalaupun ada, tapi jarang. Kalau ada berarti ada hikmah di belakang itu. Ambil pelajaran seperti keluarga Nabi Nuh alaihissalam, dan yang lain juga ada kisah-kisahnya. Tapi secara umum, orang tua yang telah mengamalkan kewajiban-kewajiban dia terhadap anak-anaknya lewat pilar-pilar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalah Mukhtasarah ini, biidznillah anaknya akan berbakti kepadanya, karena anaknya akan menjadi anak yang saleh. Jadi kalau ada anak kita ternyata tidak menjadi anak yang baik, maka kita yang mesti pertama sekali mengintrospeksi diri kita. Boleh kita cek poin pilar-pilar itu. Sudahkah kita mengamalkan pilar itu? Pasti ada di dalamnya kekurangan kita itu. Kalau ternyata sudah semuanya, berarti di belakangnya ada hikmah. Karena Nabi Nuh alaihissalam tentu orang yang sempurna pendidikan dia kepada anaknya, karena dia seorang nabi, karena dia seorang utusan. Kepada umatnya saja dia seperti itu. Da'autu qaumi lailan wa nahara, aku mengajak kaumku ya Allah di siang hari, di malam hari. Tidak putus-putusnya taujih disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ternyata kaumnya tidak menerima ajakan dia. Banyak dari kaumnya hanya sedikit, illa fi'ah qalila wa hum mustad'afin, kecuali sedikit, itu pun orang-orang yang lemah. Berarti ada hikmah. Tapi pada umumnya orang tua yang sudah menjalankan pilar-pilar itu, biidznillah dia akan mendapatkan bagian kebaikan dari anaknya. Pertama, bakti anaknya. Anaknya akan berbakti kepadanya. Anaknya sopan. Setiap memanggil orang tuanya, dia tidak memanggilnya dengan suara yang tinggi. Setiap disuruh oleh orang tuanya, sami'na wa ata'na, dia tidak melawan, dia tidak membangkang. Kalau anak-anak kita seperti ini, wallahi betapa sejuknya hati kita, dan betapa sejuknya mata kita melihat anak kita itu. Wa amma ba'da mamatihi, adapun setelah kita diwafatkan, setelah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, buah daripada pilar yang telah kita lakukan dan kita terapkan kepada mereka apa? Fa innahu sayajtahidu bid-du'a ilahu, maka anak-anak itu akan bersungguh-sungguh mendoakan orang tuanya. Wallahi betapa harapnya kita kepada doa-doa setelah kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang paling utama adalah doa keluarga kita. Jadi orang yang telah diwafatkan siapapun itu butuh kepada doa. Siapapun itu maka butuh kepada doa orang yang masih hidup. Dan orang yang akan ikhlas mendoakan mereka setelah mereka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah keluarganya, yang pertama adalah anak-anaknya. Dan tidak mungkin seorang anak bisa mengikhlaskan doa sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dia anak yang saleh. Dari mana kesolehan anak itu? Itulah lewat pilar-pilar yang telah kita sampaikan, dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Apa yang terakhir ini? Al-qudwatul hasanah. Orang tua menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Orang tua yang bisa menjadi cermin yang baik untuk anak-anaknya. Ketika dia telah diwafatkan, sang anak itu akan mengatakan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, terangkan kuburan orang tuaku, lapangkan kuburannya ya Allah. Lindungi dia dari siksaan barzakh, lindungi dia dari siksaan neraka jahanam, permudah untuknya hisab, masukkan dia ke dalam surga, lipat gandakan amalan-amalan kebaikan yang telah dia lakukan, berikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Dia akan berucap dengan ucapan seperti itu. Tapi bagaimana anak itu? Anak yang tidak saleh, yang setelah kematian orang tuanya malah yang berbantah-bantah karena warisan, malah bertikai karena warisan, kemudian mencela orang tuanya, kenapa dahulu begini, kenapa dahulu begini. Ini bukan anak yang saleh.
Na'udzubillah, terkadang malah ucapan sumpah serapah yang diucapkan ke orang tuanya telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika anak itu anak yang saleh, fa innahu sayajtahidu bid-du'a, maka anak tadi akan bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Nanti di akhirat itu, ma'asyarul muslimin, ada orang yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu dia bingung karena dia tahu posisi selama dia hidup. Dia bukanlah seorang yang sabiqun, as-sabiqun. Karena manusia itu ada tiga. Ashabul yamin, pertama ashabul yamin, ashabul shimal, as-sabiqun. Maka ini disebut dengan azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan thalathah, kata Allah. Kalian ini wahai manusia azwajan thalathah, terbagi kepada tiga kelompok. Ada ashabul maimanah, orang sebelah kanan, yaitu orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi tidak terlalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kemudian ada ashabus shimal, pelaku keburukan. Kemudian ada as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, mereka akan dekat dengan surga. Apa kata Allah? Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. As-sabiqun tadi banyaknya dari orang-orang terdahulu. Karena kalau kita baca sejarah para sahabat itu luar biasa, mereka berlomba-lomba dalam pintu-pintu kebaikan. Wa qalilum minal akhirin, tapi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu sedikit dari orang-orang terdahulu. Dan kita saksikan sekarang tidak ada kebaikan-kebaikan yang tertanam sekarang yang diperlombakan oleh kaum muslimin seperti perlombaan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sadaqallahul azim, benar apa yang telah diucapkan oleh Allah Jalla wa Ala, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang berlomba-lomba atas kebaikan itu banyaknya dari orang-orang terdahulu. Orang terdahulu luar biasa perlombaan mereka dari kebaikan-kebaikan. Infak mereka, sedekah mereka, jihad mereka, kebaikan-kebaikan yang tertanam. Orang yang fakir, orang yang miskin mengadu kepada Nabi. Kenapa? Di antara mereka tidak bisa melakukan seperti yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Ada semacam iri yang terpuji yang disebut dengan ghibthah, hadir di dalam jiwa mereka ketika mereka tidak bisa melakukan perbuatan dan perbuatan itu bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat mereka. Maka Allah katakan sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang berlomba-lomba atas kebaikan tadi banyak dari orang terdahulu, sedikit dari orang kemudian. Nah, orang tua nanti ada di akhirat itu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwa dahulu dia bukan as-sabiqun, melakukan kebaikan tetapi tidak terlalu bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Kemudian ternyata dia lihat kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia bertanya, min aina hadza, dari mana ini ya Allah? Allah mengatakan, ini semua adalah dari istighfar doa anak-anakmu setelah peninggalanmu. Ternyata doa seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya setelah orang tua telah diwafatkan oleh Allah Taala. Bayangkan kalau anak itu hidup setelah peninggalan orang tuanya 30 tahun, 40 tahun, meninggal orang tua, anak umurnya 20 tahun. Dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap dia salat dia berdoa kepada Allah. Setiap dalam doanya dia hadirkan nama orang tuanya. Setiap di dalam munajatnya disebutkan orang tuanya. Umurnya 70 tahun, 50 menuju 70, 50 tahun, 50 tahun dia berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat derajat orang tuanya. Tidakkah Allah mengangkat derajat orang tuanya? 50 tahun. Wallahi ma'asyarul muslimin, seorang hamba ketika berdoa dan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada hasilnya, Allah malu kepada hamba itu. Kalau orangnya saleh, itu satu anak, gimana dua anak, gimana tiga anak, gimana empat anak, gimana lima anak. Setiap salat berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang telah 50 tahun mereka ucapkan seperti, tidakkah Allah mengangkat derajat orang tuanya?
Kemudian ilmu-ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya, kebaikan-kebaikan yang telah datang dari orang tuanya dahulu, dia tularkan lagi kepada anaknya. Dia ajarkan sebagaimana orang tuanya mengajarkan dia salat, puasa, berwudu, bersuci, menjaga lisan. Dia ajarkan lagi pada anak-anaknya. Kakekmu dulu seperti ini, nenekmu dulu seperti ini. Lalu cucu mendoakan kakeknya, mendoakan neneknya, terangkat lagi derajatnya. Itu selalu bersambung itu sampai kebaikan-kebaikan itu masih ada, maka dengannya diangkat derajat orang tua oleh Allah Taala. Maka sampai heran orang tua itu, kenapa seperti ini tingginya derajatku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ternyata itu semua lewat doa-doa sang anak tadi. Maka wa amma ba'da mamatihi, adapun setelah dia wafat, fa innahu sayajtahidu bid-du'a, maka anak tadi akan bersungguh-sungguh mendoakan orang tuanya, dan ini yang kita harapkan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur dikeluarkan Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, terputus amalannya kecuali 3. Dan ini termasuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya terputus. Kenapa? Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada umrah, tidak ada, karena sudah mati. Maka terputus seluruh amalan-amalannya. Tapi ada amalan-amalan atau pahala-pahala yang masih bisa mengalir kepada orang yang sudah meninggal itu, dan ini bentuk daripada rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sedekah jariyah, sedekah yang ada manfaat yang digapai dari situ, selagi sedekah itu mendatangkan manfaat untuk manusia dan kemanusiaan, maka akan mengalir pahalanya selalu, apapun itu, dalam perkara agamakah, dalam perkara duniakah, sama saja. Asalkan manfaatnya masih digapai dan didapatkan oleh manusia, maka mengalir pahala. Dalam perkara-perkara agama, masjid yang dibangun, sekolah-sekolah yang dibangun, dalam perkara-perkara dunia, air yang dialirkan mungkin di sebuah daerah sulit air, dan mungkin kebanyakannya di situ bisa jadi juga orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Kemudian mereka tidak punya sumur, mereka tidak punya air yang cukup, sehingga mungkin mereka mengambil air di sungai. Bisa jadi mereka berjalan 1 kilo, berjalan 2 kilo untuk mengambil itu air. Kemudian datanglah di antara muhsinin membuat sumur untuk mereka, dijadikan untuk kebutuhan-kebutuhan umum di kampung itu. Selagi masyarakat setempat menggunakan, mendapatkan faidah dari situ, shadaqatun jariyah, akan selalu mengalir pahalanya. Dijadikan untuk menyuci, dan baju dijadikan untuk salat, dijadikan untuk bersuci, dijadikan untuk minum. Seluruh kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh masyarakat dari air itu akan mengalir pahalanya, shadaqatun jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ini orang tua bisa menggapainya. Ini orang tua bisa menggapainya. Ajarkan anak kita akidah yang benar dari usia dini. Tentu akidah-akidah yang bersifat fundamental juga, bukan akidah-akidah yang sudah panjang bahasan-bahasannya, yang bisa dinalar oleh otaknya, yang bisa dinalar oleh pemikirannya. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini dia. Jadi idza mata ibnu Adam ini ada 3 tadi, sekurang-kurangnya didapatkan oleh orang tuanya 2, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadza yajibut tanbih, dan inilah yang mesti kita ingatkan dalam masalah ini, wa hiya tarbiyatul abna mas'alatun kabiratun wa 'azimatun. Karena ini adalah masalah yang sangat besar, yajibu ala kulli abin, mesti bagi setiap orang tua, ayyuwalliha inayatan balighah, mesti memperhatikan dengan perhatian yang sangat cukup. Fa inna ammata fasadil abna, kebanyakan rusaknya anak itu, sebab utamanya ihmalul aba wa tafritu, kelalaian seorang orang tua terhadap pendidikan anaknya, tidak peduli. Qala al-allama Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengatakan,
rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, faman ahmala ta'lima waladihi, barang siapa yang meremehkan, melalaikan pendidikan anaknya, ya, ma yanfa'uhu, apa-apa yang memberikan manfaat kepadanya, dan dia tinggalkan dengan sia-sia, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah, dia telah berbuat jahat kepada anaknya dengan sejahat-jahatnya. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah, walaupun dunia anak tadi dia cukupi, tapi pendidikan agama ternyata dia abaikan, dia tinggalkan. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah, berarti dia telah berbuat jahat kepada anaknya. Kenapa? Sang anak itu berhak mendapatkan itu. Sang anak itu berhak diajarkan salat, sang anak itu berhak diajarkan kebaikan-kebaikan, ternyata tidak diajarkan. Berarti sang orang tua telah membuat jahat kepada anaknya. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qabalil aba wa ihmalihim lahum, dan kebanyakan anak kerusakan mereka itu datang karena sebab orang tua, karena orang tua meremehkan perkara-perkara demikian dan meninggalkan pendidikan, kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Wa huna mas'alatun muhimmatun, dan dalam hal ini ada perkara yang sangat penting sekali yang mesti dihadirkan oleh orang tua, wa hiya annahu ma'a inayatihi, perhatian orang tua kepada sebab-sebab tadi 8 yang telah kita sebutkan tadi dalam mendidik anak, mengajarkan anak, mengarahkan anak. Setelah itu yang mesti dia perhatikan, ayyufawwidha amrahu ila Allah jalla jalaluhu mutawakkilan alaihi, hendaknya dia menyerahkan segala urusannya, bertawakal kepada Allah. Jadi bertiang kepada sebab tadi juga tidak baik. Jadi ini hanya sekedar ikhtiar kita, bukan satu-satunya. Kalau kita amalkan, inilah yang menjadikan anak itu soleh, tidak. Ini sebab saja. Jadi kita selaku sebagai orang tua, kalau sudah berjalan di atas pilar-pilar itu, maka serahkan urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu telah berusaha menjadi hamba yang baik untuk anak-anak hamba. Saya telah berusaha adil, berusaha menjadi orang tua yang baik, yang bisa menjadi cermin bagi anak-anaknya, menyurahkan kasih sayang, kelembutan, nasihat, menjaga agar anak-anak hamba tetap bersahabat dengan sahabat yang benar, sahabat yang baik dimanapun itu, dan seluruhnya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Ayyufawwidha amrahu ila Allah jalla jalaluhu mutawakkilan wa alla yata'allaqu qalbuhu bihadhil asbab, dan jangan terikat hatinya dengan sebab-sebab itu. Kalau sudah dilakukan sebab itu, pasti anak itu menjadi anak yang saleh, maka tidak boleh. Bal yufawwidu amrahu, tetapi dia serahkan urusannya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memperbaiki anaknya dan menjaga anaknya, agar anaknya dengannya menjadi anak yang saleh. Kemudian terakhir perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, fala adhunnu ahadan, saya tidak mengira bahwasanya seseorang, kata Syekh Utsaimin, dia telah bertakwa kepada Allah terhadap anak-anaknya. Artinya bertakwa kepada Allah terhadap anak-anaknya, yang menjadi kewajibannya selaku sebagai orang tua dia amalkan, yang menjadi hak anaknya dia tunaikan. Berarti dia bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Wa salaka sabilas syariati fi tawjihim, dan dia menempuh jalan dari syariat di dalam membimbing mereka. Apa kata Syekh Utsaimin? Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan memberikan petunjuk kepada anaknya. Jadi kalau orang tua telah berjalan di atas sebab-sebab yang kita sebutkan dalam tarbiyah ini, dalam 8 pilar ini, maka biiznillah anak kita akan menjadi anak yang saleh. Kemudian Syekh Abdul Razzaq, beliau menutup dengan kalimat as'alullah, dan saya meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ayyu'inana, semoga Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua, ala tarbiyati auladina, untuk mendidik anak-anak kita, wa taujihim al-wijhatas sahihah, dan selalu mengarahkan mereka dengan arahan-arahan yang benar, wa ayyuslihahum wa yu'idhahum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan semoga Allah Taala selalu memperbaiki anak-anak kita dan menjauhkan anak-anak kita dari fitnah-fitnah, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Wa yaj'alahum hudatan muhtadin, semoga Allah menjadikan mereka orang yang diberikan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang, ghaira dhallin wala mudillin, dan bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Innahu sami'un mujib,
Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, lewat pilar-pilar ini menjadi bertambahlah ilmu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan pilar-pilar ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang saleh, yang kelak akan sangat bermanfaat bagi kita baik dalam kehidupan kita atau ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.